Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everyone, welcome back to my YouTube channel. Bunda Keci balik lagi. Alhamdulillah di luar terdengar juga ya sayup-sayup lagi takbiran. Nah, besok insya Allah kita akan merayakan Idul Adha. Nah, aku mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha ya ayah bunda dimanapun berada. Semoga kebaikan dari Idul Adha kita dapatkan. Oke. Nah, berbicara mengenai Idul Adha, jadi aku pengen sharing tentang cara bagaimana sih mengenalkan konsep Idul Adha kepada anak-anak gitu. Nah, khususnya buat anak-anak yang baru banget kenal, terus masih kecil banget ya, kicik-kicik seperti anak aku, Jenda, Nada gitu, yang ya masih belum tahu deh gitu apa sih itu Idul Adha. Jadi moms, kemarin Jenda dan Nada belajar tentang Idul Adha itu tanpa diceramahi. Nah, mereka berdua nonton video gitu untuk memahami Idul Adha itu seperti apa dan prosesinya kayak gimana gitu. Jadi mereka itu kemarin nonton video moms. Nah, jadi ada anak-anak yang menjalankan sholat 2 rakaat, sholat sunat Idul Adha. Terus ada juga pasca sholat itu videonya menceritakan tentang pemotongan hewan gitu. Dan saat Idul Adha itu apa aja sih yang dikorbankan hewan-hewannya, misalnya ada sapi, terus kambing juga gitu. Nah, mereka menyaksikan tuh kayak gimana gitu. Dan sambil lihat-lihat video ya aku jelaskan juga ya keutamaan-keutamaan dari Idul Adha gitu seperti apa. Dan ada juga sih dia nanya, Bun, emang kalau Idul Adha tuh kenapa sih kita mesti potong sapi atau domba gitu kayak di musola-musola? Nah, terus aku jelasin intinya konsep dasarnya adalah kita saling berbagi. Kalau kita kelebihan rizki, kita berbagi kepada orang lain gitu nak gitu. Nah, moms, terus selain kita misalnya memperlihatkan video, film-film gitu tentang Idul Adha, ada satu hal lagi yang menarik nih moms. Jadi kemarin anak aku itu diajak sama ibu gurunya untuk membuat boneka domba. Nah, ini bagus banget menurut aku. Jadi anak selain diberikan pengertian tentang konsep dasar Idul Adha, mereka juga diajak untuk berkreasi membuat domba-domba ini gitu. Nah, seperti yang video aku pernah share kemarin tentang motorik halus. Nah, membuat domba ini juga ternyata sama moms ada belajar tentang melatih motorik halusnya gitu. Jadi kemarin itu anak-anak dikasih tuh kapas-kapas ya, terus dibentuk jadi kecil-kecil gitu, sama nih kayak dibulet-bulet kayak gini gitu tuh, dibulet-bulet gitu kan. Nah, Jenda nih termasuk kan, Jenda kemarin aku udah pernah cerita ya moms, dia masih perlu banyak belajar banget, perlu banyak stimulus banget motorik halusnya. Jadi kemarin tuh dia, aku nggak tahu ya kenapa beda ya anak cewek sama anak cowok untuk pencapaian motorik halusnya gitu. Nah, kalau tahu boleh moms komentar juga di kolom komen ya moms ya. Jadi kalau untuk Nada dan Zenda itu, kalau Nada cenderung lebih mudah gitu, terus dia lebih kompeten sih, jauh lebih kompeten. Dan abangnya masih kayak kaku, terus masih kayak kekuatan motorik halusnya tuh masih harus terus dilatih gitu ya momsnya. Nah, balik lagi, jadi kemarin itu setelah dibekali sama ada bahan-bahannya itu, kalau mau bikin ya moms ya, ini ada kapas, terus ada dari kain flanel gitu dibentuk kayak kupingnya nih, kupingnya, terus matanya tuh yang kayak boneka bisa gerak-gerak gitu,
Terus ini pakai botol Yakult nih, dilapisin biar nempel kapasnya, ditempelnya sama double tip gitu. Jadi nanti ditempel-tempel tuh yang hasil dari bulatan-bulatan ini. Nah, terus buat kakinya dibuat dari apa nih, korek kuping tuh ada 4 tuh. Jadi nanti dia bisa berdiri gini ya. Nah, anak-anak bagus juga tuh untuk mengenalkan konsep Idul Adha gitu. Jadi yang dipotong kan domba, gimana domba cara bikinnya, ayo kita bikin domba gitu. Nah, ajakin aja nih mams, itu tuh dibulet-bulet sambil melatih motorik halusnya ya, terus ditempel-tempel sambil dia tuh menempel ini juga, gimana caranya pakai lem gitu ya, mengelem segala macamnya gitu. Nah, terus jadi seneng banget tuh, sampai Nada kemarin juga minta kan, sebenarnya itu abangnya sih yang diajarin gitu, yang ditugaskan sama sekolahnya gitu, sama gurunya. Tapi ternyata Nada juga tertarik. Nah, yang paling penting mams, jadi kegiatan ini menurut aku seru banget. Kenapa seru? Karena gimana caranya kita mengajarkan sesuatu ke anak dengan kita masuk dulu ke dunianya. Dunianya apa sih? Dunia anak itu ya bermain gitu, yang hal-hal menyenangkan. Mereka itu, aku yakin deh, kalau kita hanya sekadar ceramah, nggak tahu masuk apa enggak gitu. Yang ada mungkin dia geleng-geleng atau alasan pengen keluar segala macam, bosen ya. Oh iya mams, nah kita bisa banget nih bikin boneka domba ini setelah jadi. Kan tadi aku sudah ceritakan ya, kalau anak itu lebih masuk kalau kita mau masuk ke dunianya anak-anak gitu. Jadi setelah bonekanya jadi, boneka dombanya, kita bisa banget nih sambil cerita mengenalkan sejarah dibalik perayaan Idul Adha gitu ya, tentang kisah Nabi Ibrahim gitu, sampai kemudian ada perintah untuk memotong kambing atau domba seperti apa gitu mams. Oke, nah barangkali itu bisa jadi referensi mams nih buat besok pas Idul Adha. Setelah motong-motong kan anak bingung tuh kan ya, motong-motong domba segala macem ngapain aja sih. Jadi daripada bingung, mendingan kita ajarkan konsep dasar mengenalkan Idul Adha mams. Nah, kira-kira itu kali ini yang mau aku sharingkan ke mom and dad semuanya. Semoga bermanfaat ya. Oke, terima kasih sudah like, komen, dan subscribe mam. Kalau ada masukan boleh banget di kolom komentar aku. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.